Dilansir dari jalurbus.blogspot.com, Malino Putra awalnya bernama Malino pada tahun 1934 sampai dengan 1950. Pada tahun 1967 bernama Hasil dengan trayek jurusan Jakarta Lapangan Banteng, Tangerang, Tanjung Priok, Lapangan Banteng, Depok, Lapangan Banteng, Depok, Cililitan, dan Cililitan, Bogor, sedangkan pada tahun 1967 sampai dengan 1979 trayek jurusan Cililitan, Sukabumi. Pada tahun 1995 usaha di bidang angkutan barang paket pengiriman barang dengan badan usaha bernama Duta Swadesi berdiri. Pada tahun 1999 jumlah armada 8 buah dengan jenis kendaraan Mitsubishi, truk dan Colt diesel. Saat ini jumlah armada sudah mencapai 16 armada. Pada tahun 2003 dibuka usaha angkutan penumpang bus dengan nama PO Malino Putra berbadan usaha PT Malino Putra Kencana dengan membuka trayek yang pertama jurusan Jakarta, Malang. Berangkat dari pengalaman di bidang usaha angkutan yang lain, Malino Putra ingin membuat sesuatu yang beda, yaitu membuat model pelayanan yang mengutamakan kelayakan dan kenyamanan. Lino Putra mengajukan model pelayanan jasa angkutan penumpang ke Gubernur DKI Jakarta. Pada waktu itu ditanggapi oleh Fauzi Bowo sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, bahwa selama ini pelayanan kepada penumpang hanya sebatas naik dan turun. Bapak Harijanto Oto mempunyai gagasan pelayanan angkutan penumpang agar penumpang itu mendapat servis yang layak dan dihargai. Dengan gagasan ini Departemen Perhubungan memberikan izin operasional kepada PT Malino Putra Kencana. Bis PO Malino Putra tampil beda dari bus yang lain dengan fasilitas di dalam bis seperti dispenser, smoking area, DVD, VCD, reclining seat, rumah makan yang beda, layanan servisnya dan keramahan kru. Sakit di tengah perjalanan akan diantarkan ke rumah sakit terdekat. Membeli obat. Dengan model pelayanan ini masyarakat menyambut baik. Hal ini terlihat dari pertumbuhan jumlah penumpang yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Kemudian dilansir dari autodriver.com, trayek Jakarta-Malang sejak lama dikenal sebagai trayek bus malam yang cukup gemuk. Karenanya, banyak sekali pemain yang masuk di trayek ini. Sayangnya, persaingan yang keras ini membuat pemain lama di jalur ini mulai tumbang, yakni PO Malino Putra, yang dioperasikan oleh PT Malino Putra Kencana. Perusahaan otobus ini memasang pengumuman resmi penutupan jalurnya di fanpage resmi mereka di Facebook pada Kamis, tanggal 1 September tahun 2016. Dalam pengumuman tersebut disebutkan, PO ini resmi mundur dari persaingan di jalur Jakarta-Malang mulai tanggal 1 September tahun 2016. Alasannya, tak sanggup menanggung beban biaya operasional yang semakin tinggi, ditambah makin padatnya kondisi jalan. Malino dikenal sebagai pemain lama di jalur Jakarta-Malang dan melayani kelas eksekutif. PO yang mengelola garasi di kawasan Cakung Barat, Jakarta Timur, ini juga melayani trayek ke sejumlah kota di Jawa Tengah. Antara lain, dari Terminal Kalideres ke Wonosobo. Dilansir dari kabarpenumpang.com, bicara soal bis antar kota antar provinsi, AKAP, jarak jauh atau bis malam di Indonesia. Nama perusahaan otobus, PO, Continental Megah Express atau Continental tidak boleh dilewatkan. PO asal Jakarta ini boleh dikatakan sebagai pelopor layanan bis malam yang menghadirkan layanan eksklusif. PO Continental memulai kiprahnya pada pertengahan 1970-an. Melayani jalur Panas, Jakarta-Surabaya pulang pergi, PP, Jakarta-Malang PP, dan Jakarta-Denpasar, PP. Seiring berjalannya waktu, PO tersebut memperluas layanannya ke rute Jakarta-Palembang PP, Jakarta-Singaraja PP, dan Merak Jakarta-Malang PPPO yang berkantor pusat di Jalan AM Sangayi, Jakarta Pusat. Ini didirikan oleh seorang penggemar burung kicau bernama Teddy. Oleh karena itu,
Di masing-masing unit Continental tertulis nama-nama burung seperti taun-taun, kolibri, pinguin, condor, dan lain-lain. Mulai awal kemunculannya hingga pertengahan 1990-an Continental menggunakan corak warna, livery, bodi dengan warna dasar putih bergaris jingga, merah, dan kuning. Armada didominasi oleh bis bermesin depan yang terbilang ketinggalan zaman dibandingkan dengan kompetitornya, mulai dari Mercedes-Benz LP911 saat awal kemunculannya hingga akhirnya digantikan dengan Mercedes-Benz OF1113. Mitsubishi BM, Nissan CK, Nissan CB, dan Hino AK. Saat Mercedes-Benz mulai memproduksi mesin belakang, Continental juga sempat membeli beberapa unit dengan bodi dari karoseri MBM, Anem Cipto, dan Jerman Motor Manufacturing, GMM. Walaupun demikian, jumlahnya masih kalah banyak dibandingkan dengan armada bermesin depannya. Meskipun armadanya kurang menarik, Continental punya pelanggan setia lantaran terkenal dengan keramahan kru dan kebersihan unitnya. PO tersebut juga menjadi pilihan penumpang yang ingin beristirahat sepanjang perjalanan karena tidak melengkapi unitnya dengan fasilitas televisi dan pemutar video atau musik. Continental juga dikenal dengan kedisiplinan waktu keberangkatan dan kedatangannya yang nyaris tak pernah meleset dari jadwal. Awaknya juga dikenal tak pernah mengompreng atau menaikkan penumpang di luar terminal atau agen resmi. Pada pertengahan 1990-an era baru Continental dimulai. Kepemilikan dan pengelolaannya berpindah ke PT Mitra International Resources Terbuka, D/Jam PT Mitra Rajasa Terbuka, perusahaan yang mengelola angkutan semen PT Indosemen Tunggal Prakarsa Terbuka. Perpindahan ini ditandai dengan perubahan livery menjadi putih dengan siluet 3 macan melompat berwarna ungu kombinasi. Armada yang digunakan juga berganti dengan Mercedes-Benz OH1518, Mercedes-Benz OH1521, dan Hino RG untuk kelas eksekutifnya. Semuanya menggunakan bodi dari karoseri Rahayu Santosa, yakni Euroliner, Concerto, dan Millennium. Di bawah pengelolaan Mitra Rajasa muncul pula kelas layanan baru AC23 menggunakan Hino AK berbodi Rahayu Santosa Euroliner. Unit serupa juga digunakan oleh perusahaan tersebut untuk pelayanan bis kota. Continental mulai meredup namanya pada awal 2000-an. Layanannya mengalami penurunan signifikan, mulai dari armada yang kurang terawat hingga awaknya yang kerap mencari penumpang di jalan. Satu demi satu unitnya dijual hingga akhirnya habis tak bersisa. Dilansir dari idtimes.com, bis tingkat pertama kali mengaspal di Jakarta pada 1968. Bis ini didatangkan langsung Leyland Titan generasi ketiga dari Inggris. Leyland merupakan pabrik bus yang dibentuk oleh James Sumner dan Henry Spurrier pada tahun 1907. Bis Leyland Titan ini unik karena mesinnya berada di depan dengan warna merah mencolok. Posisi kabin pengemudi berada di samping mesin, sedangkan pintu masuk penumpang berada di bagian kiri belakang, berdekatan dengan akses tangga di sebelah kanan. Bis ini pernah melayani trayek Blok M Salemba Pasar Senen dan Blok M Lapangan Banteng dengan tarif sekitar Rp500. Pada 1982 peran bis Leyland ini digantikan oleh saudara mudanya, yaitu Leyland Atlantean. Leyland Atlantean menjadi generasi kedua bis tingkat di Indonesia. Kehebatan bis ini bisa membuka dan menutup pintu secara otomatis. Bis tingkat ini pensiun melayani warga Jakarta pada pertengahan 1990-an karena usia armada yang mulai usur. Selain faktor usia, biaya perawatan dan suku cadangnya pun cukup mahal. Dilansir dari idtimes.com, kalau kamu besar di Jakarta pada era 80-an hingga 90-an akhir, kamu pasti pernah melihat Metro Mini berlalu lalang di jalan raya. Meski kerap ugal-ugalan dan jadi penyebab kemacetan,
Metro Mini tetap jadi andalan karena tarifnya yang murah meriah. Metro Mini memulai kiprahnya di jalanan ibu kota pada 1982. Saat itu tarifnya Rp100 per trayek dan Rp25 untuk pelajar. Tarif terus mengikuti kenaikan inflasi. Pada 1996 tarifnya menjadi Rp400 untuk umum dan Rp100 untuk pelajar. Terakhir pada 2014, tarifnya naik lagi menjadi Rp4.000 dan Rp2.000 untuk pelajar. Metro Mini disuntik mati pada tahun 2018 menjelang Asian Games. Saat itu pemerintah daerah DKI Jakarta ingin melakukan peremajaan pada angkutan umum agar menjadi lebih layak. Dilansir dari identimes.com, bis Patas AC pertama kali hadir pada 1992. Bis ini menggunakan mesin pabrikan Mercedes-Benz asal Jerman dan karoserinya dibuat di Volgren, Australia. Tugas pertama bis Patas AC ini mengangkut anggota delegasi negara KTT non-blok di Jakarta pada 1 hingga tanggal 6 September tahun 1992. Baru selang 1 tahun kemudian, bis ini beroperasi untuk kepentingan komersil. Bentuk bis ini sangat khas. Dari tampilan luar, badan bis Patas AC terbuat dari aluminium dengan stripping dan warna yang bisa kita kenali. Dari sisi interior, ada kotak ongkos di sebelah kiri supir dan jika penumpang ingin turun maka tinggal memencet bel untuk memberitahu supir. Ini karena bis Patas AC tidak memiliki kernet layaknya Metro Mini atau Kopaja. Penumpang tinggal memasukkan ongkos yang pada saat itu sebesar Rp1.300 ke dalam kotak atau farebox. Pada awal 2000-an, bis Patas ACPPD masih mendapat perhatian dari masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, kiprahnya mulai tergeser oleh bis Transjakarta. Dilansir dari idtimes.com, mobil satu ini sempat populer pada era tahun 1950 sampai tahun 1970-an dan terus eksis sebelum akhirnya disuntik mati pada 1979. Ada kontroversi seputar penamaan Oplet. Ada yang menyebut kata Oplet berasal dari gabungan Opelet atau Opel kecil. Tapi ada juga yang berpendapat Oplet merupakan sebutan lain dari Chevrolet hingga Autolet. Oplet sendiri merupakan mobil Morris Minor Traveller asal Inggris dengan beberapa sentuhan modifikasi. Selain Morris, mobil yang biasa digunakan untuk Oplet umumnya merupakan merek Austin, sehingga banyak orang Betawi zaman dulu lebih akrab dengan sebutan Austin, bukan Oplet. Sayang sekali perjalanan Oplet terhenti pada 1979 karena kalah bersaing dengan angkutan yang lebih modern, seperti Mikrolet, Metro Mini, Bus PPD, Bus Tingkat, dan Koperasi Wahana Kalpika. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bus ini di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.